Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara, kita sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah berasal dari Tuhan dan hidup ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu mari saudara kita jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah menjadi manusiawi itu baik. Namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kepercayaan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Kami sungguh sadari semua adalah karena anugerah-Mu. Dan tolong kami Tuhan ketika kami menjalani hari-hari kami. Kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan, bersama dengan topangan tangan kasih-Mu yang memampukan kami berjalan hari lepas hari. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jerih payah orang bodoh melelahkan dirinya sendiri, karena ia tidak tahu jalan ke kota. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, pernahkah Anda merasa kelelahan karena saudara terus berjuang, terus melakukan ini dan itu, tetapi saudara sesungguhnya saudara tidak tahu kemana arah hidup akan membawa saudara? Atau mungkin saudara bingung akan tujuan atau makna dari kehidupan saudara, dari usaha saudara. Dunia modern saat ini, kalau kita lihat, kita amati, seringkali menekan kita, menuntut kita untuk selalu cepat, selalu produktif, selalu kelihatan sibuk, dan menuntut kita untuk apa? Selalu menunjukkan pembuktian-pembuktian bahwa kita bisa berprestasi, kita bisa mencapai sesuatu, ini dan itu. Seolah-olah saudara manusia tidak diizinkan untuk berhenti, beristirahat, dan menghela nafas. Nah, namun sesungguhnya saudara banyak orang ketika ada di posisi yang demikian, bukannya ia menemukan makna hidup, tujuan hidup. Justru ada banyak orang ketika berusaha untuk menuruti tuntutan zaman ini, justru merasa apa saudara? Merasa lelah, merasa stres. Bahkan tidak jarang banyak yang depresi, kehilangan arah, kehilangan makna hidup. Nah, saudara, di sini Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa ada kelelahan yang tidak perlu, yang perlu kita hindari, yaitu kelelahan karena hidup tidak manusiawi. Hidup yang kehilangan tujuan. Hidup yang tidak dijalani dengan hikmat dan bijaksana. Bagian firman Tuhan tadi menunjukkan kepada kita, jerih payah orang bodoh melelahkan dirinya sendiri, karena ia tidak tahu jalan ke kota. Saudara, frasa tidak tahu jalan ke kota adalah gambaran orang yang kehilangan arah, tidak tahu kemana tujuan atau apa yang menjadi tujuan dari hidupnya. Dalam konteks zaman Pengkhotbah atau Raja Salomo, seorang yang diyakini yang menuliskan kitab Pengkhotbah, kota adalah tempat perlindungan, sumber kehidupan, dan pusat kegiatan manusia. Jadi orang bodoh di sini bukanlah orang yang dalam arti ia kurang kerja keras, ia kurang berusaha, ia kurang menunjukkan semangatnya. Bukan. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang salah arah, orang yang tidak tahu arah hidupnya. Ia berjuang tetapi ia tidak menuju ke tempat tujuan yang benar. Nah, saudara, Salomo ingin menegur kita yang sibuk tetapi tanpa hikmat. Saudara, Pengkhotbah menunjukkan kontras perbedaan antara hikmat dan kebodohan di sepanjang
kitabnya. Dikatakan saudara bahwa orang berhikmat adalah orang yang mengenali keterbatasannya. Ia tahu kapan harus bekerja, tapi ia juga tahu kapan harus berhenti, beristirahat, melepas lelah. Kapan harus tertawa, dan kapan harus menangis. Saudara, menjadi manusiawi berarti menyadari bahwa engkau dan saya, saudara, kita ini bukan mesin, kita bukan robot. Kita adalah manusia yang diciptakan untuk berelasi, untuk kita beribadah, menyembah Allah. Dan di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa kita punya ruang untuk beristirahat. Yesus berkali-kali mengingatkan kita perlu menjaga sabat kita, waktu untuk kita rehat. Tanpa itu, saudara, kerja menjadi beban, bukan berkat. Nah, dalam terang Injil, Yesus menunjukkan apa artinya menjadi manusia yang sejati. Yesus meneladankan kepada kita. Ia bekerja, ia melayani, bahkan ia berkorban. Tetapi saudara perhatikan, Yesus tidak meninggalkan waktu untuk beristirahat, berelasi dengan murid-muridnya, bersenda gurau dengan mereka, berdoa, bergaul dengan orang lain. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak dikungkung oleh kesibukan. Meski dunia di sekitarnya, saudara, terbakar oleh kebutuhan. Tetapi saudara, Yesus tetap bisa memiliki keseimbangan hidup. Hikmat sejati tidak ditemukan dalam kecepatan, tetapi dalam kesetiaan dan kepekaan terhadap Allah. Saudara, menjadi manusiawi itu baik, karena itulah yang dikehendaki Allah sejak awal penciptaan. Saudara, mungkin jika kita hari-hari ini sibuk, bahkan terlalu sibuk, sehingga kehilangan sentuhan kemanusiaan kita. Kita menolak untuk beristirahat. Kita mengukur diri dengan pencapaian-pencapaian kita. Membandingkan diri kita dengan ukuran orang lain. Kenapa orang lain punya seperti ini, kok aku tidak, dan seterusnya. Kita tidak mengukur hidup dengan hikmat Tuhan. Apakah kita sungguh beriman? Apakah kita punya kasih yang besar seperti kasih Kristus? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Berhentilah sejenak. Sadar, arahkanlah kembali langkahmu kepada kota Allah. Mungkin kita perlu belajar untuk kembali tidur dengan tenang, berbicara dengan lembut, atau menangis di hadapan Tuhan. Semua itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan manusiawi yang sejati. Hanya ketika kita hidup dengan hikmat dan kesadaran penuh akan kehadiran Allah, barulah kita benar-benar hidup, bukan sekedar melelahkan diri. Hidup yang sibuk tanpa arah adalah kebodohan rohani, tetapi hidup yang sederhana dengan hikmat adalah ibadah kita di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan menegur kami. Tolong kami, bantu kami Tuhan untuk menghidupinya. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.